Kakak. Dengan saya ini teman-teman TJM lagi Kasih tahu, oh Bro Marlin. lihat ikannya. Wah, mantap. Blue Marlin lagi. Begini Pak. TJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak TJM Angler. Jadi kita malam ini kedatangan tamu spesial nih, Bang Victor. Terakhir kita ketemu kapan, Bang Victor? Kayaknya sudah lama. 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu terakhir ketemu ya, nih baru ketemu lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol soal mancing. Cerita tentang mancing nih, mungkin ada pengalaman yang bisa berbagi, yang bisa dibagi gitu dari Bang Victor sama Bang Ibnu. Iya, kita Gitu. buat mengulang mau denger nih. Jadi mungkin bisa dibagi Bang pengalaman mancingnya gitu di. Kita mau berbicara pengalaman mancing di mana nih? Oke. Emang ada berapa jenis mancing nih? Pengalaman mancingnya di mana aja gitu? Kalau untuk pengalaman mancing, saya udah di air tawar sama di air laut. Air tawar, air laut. Air laut. Heeh. Di empang danau, Air tawar. Empang. Kalau yang air tawar jenisnya yang di empang Di gitu. empang sama di danau, di kali. Empang, danau, di kali, Air sungai-sungai tawar. kecil. Nah itu air tawar Tawar gitu. lah. Heeh. Kalau untuk masalah di laut, kita ya paling saya berbicara di Bagan. Oke, di laut, di Bagan ya. Bagan. Gimana Bang? Ada yang bisa diceritain nggak tuh pengalaman mancing di Bagan yang ya buat teman-teman angler? Boleh, boleh. Banyak benar-benar. Banyak dari segi peralatan, settingan, umpan. Kita berbagi ilmu di Bagan. Oh, Biar pemancing makan. pemula itu tidak merasa jenuh dengan mancing di Bagan yang suka jong. Iya. Kita mencoba Itu dia. pengalaman baru, ilmu baru, yang mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan lah. Amin. Persiapannya apa aja sih Bang sebelum kita berangkat ke Bagan tuh biasanya? Persiapan kondisi badan sehat, Kondisi badan sehat selalu itu yang penting. cuaca alam mendukung, Cuaca alam mendukung. peralatan ya, secukupnya lah. peralatan. Secukupnya. Sama konsumsi juga jangan lupa. Logistik Logistik. gitu. Harus Logika tahu. tidak jalan tanpa adanya logistik gitu para angler. Lalu apa lagi tuh Bang kira-kira? Sama di umpan juga nanti kita akan bahas ya. Umpan Pemula, settingan. setting umpan, berikut settingan gitu. Itu Biar yang mau saya denger. Nah, ya, jadi biar pemula itu nggak merasa jenuh, wah mancing itu gitu-gitu hasilnya begitu-begitu. Iya. Kita bereksperimen lah Heeh. dengan umpan yang mumpuni, dengan settingan yang mumpuni. Mungkin ya kita akan hasil pun tidak akan Jadi kita tadi bicara settingan, umpan gitu ya. ya betul. Dasarnya apa ya? Dasar apa? Kira-kira pemula nih, kita sebagai pemula nih, hal apa sih yang harus banget disiapkan pada saat kita mancing di Bagan? Intinya mau belajar ya. Mau belajar ya? Mau Bagi belajar. pemula mau belajar karena situasi di Bagan itu nggak seperti di danau atau di kali Di arus atau di empang. di arus ini ya apa? Di air tawar lah. Di air tawar kan arus datar tuh ya. Kalau di air tawar kan kita tidak mengenal arus. Oh, di air nggak ada arus Ya. berarti kalau di air Dia tawar. stay kalau di air Kalau di tawar sungai kan airnya jalan. ya, kondisi air pun ya nggak berubah-berubah. Tapi kalau di laut setiap satu hari itu ada kemungkinan 2 hal yang bisa berubah dari kondisi air itu. Oh gitu. Seperti Di arus laut. bawah Ya, apa sama tuh, arus, Bang? ya seperti arus bawah sama arus atas. Harus bawah arus atas. Berarti kita pemula harus ngeliat itu juga bang. Itu. Faktor itu juga tuh. Perlu harus gitu, harus belajar gitu dari pengalaman belajar di laut yang nggak belajar dengan settingan sama umpan. Kita harus bisa baca situasi keadaan laut juga. Jadi sebelum kita lempar pancing itu kita kenalin dulu situasi kondisi di lingkungan mancing itu sendiri, Bang. Tentu. Oh gitu. Kalau untuk pertama oke lah kita lempar aja dulu gitu. Karena nanti untuk situasi yang kedepannya
karena di laut itu arus itu bisa berubah-ubah dengan jam-jam yang tertentu gitu. Oh, ada jam-jam tertentu juga. tertentu ya. Jadi Waduh. nggak kita melempar pagi, siang, kondisi air itu sama dengan pagi yang enggak. Jadi kita bukan hanya sekedar mancing aja udah gitu ya. Ya kita kan namanya juga pemula. Iya, itu masih lempar aja udah nemu Pokoknya air. asal ada joran, ada kayu, lempar Jadi buat aja udah. pemula juga jangan sembarangan lempar, tapi kita kalau ilmunya juga biar kesannya mancing itu lebih menarik lah. Itu. Nggak sekedar kita menunggu umpan kita dimakan ikan kemudian suprek. Ini Jadi yang mancing saya bukan mencari. asal lempar gitu, ada seninya. Ada seninya, seni ilmu juga harus harus kita pegang gitu sebagai angler. Kita harus sedikit berprofesional. Iya. Jadi banyak juga yang harus dipersiapkan ya sebenarnya ya. Selain peralatan juga kita harus tahu kondisi pada saat mancing gitu ya. Betul. Selain kondisi mancing yang ada arus, ada ombak gitu kan, itu membahayakan nggak sih buat kita, Bang? Sebenarnya sih enggak, gitu. Enggak Pada saat mancing di membahayakan. Bagan Cuma yang membahayakan bagi mancing di Bagan, kita kondisi cuaca hujan aja yang bisa. Kondisi cuaca hujan ya, ekstrim. Karena, ya itu termasuk Mau ekstrim ataupun enggak, tetap bahaya. bahaya. Oh, gitu. Karena kita kan di alam terbuka. Bahayanya gimana tuh? Kita kan di alam terbuka yang tidak ada tidak ada pohonan di tengah-tengah laut. Gimana sih kita laut sendiri gitu kan? Posisi lagi hujan pasti ya kita berbicara keadaan alam ya. Jangan sampai kita mancing konyol. Mancing konyol gimana tuh? Kita Ya apa? pada saat hujan kita memaksakan mancing itu kan itu konyol. Dalam artian kita jangan sampai Orang-orang negeri kita iya, tetap aja kita mancing. itu bisa membahayakan orang lain. Karena pada saat hujan itu Kayaknya makin seru nih. Jadi kita ya, kalau oke, sambil ngerokok kali ya. Silakan jadi like. Iya. Yang memulai jangan sembarang lempar pada saat hujan kita mancing. Berarti Ini jangan nih. Kalau hujan itu emang nggak boleh. Jangan. Kalau hujan nggak boleh ya, karena Karena itu bang nggak boleh bang. kita kan menggunakan peralatan yang fiber besi ya. Oh iya, jorannya itu ya. Joran itu kalau pada saat berdiri itu bisa menarik magnet Nah, kilang. jadi tipsnya apa tuh Ya. bang yang harus kita lakukan pada saat dalam kondisi kayak gitu tuh? Kita gulung aja. Gulung mancing aja. kita gulung. Tidur kita. Jangan memaksakan kita buat mancing, kita gulung, gitu. kita taruh aja di atas permukaan bagan lah. Oke. Gitu. Jangan sampai kita berdiri, itu bisa membahayakan, itu fatal. Jangan sampai. Jadi mendingan nggak usah. Ya, dengan gak usah mancing, kita stay aja. Emang itu istirahat. petir bisa nyamber joranin berarti? Bisa, Bisa banget. Karena itu kan menarik magnet. Sama ini sih kalau gue tangkap sih logikanya dia paling tinggi. Nah, Jadi kan kalau Di joran kan posisi kita terbuka ya? iya Oh, paling gitu. tinggi joran itu yang nancep gitu ya Jangan kan bang. joran juga, atas saung aja bisa ke samber ya sebenarnya. sekarang kan rata-rata menggunakan bambu ya, kayu. Bambu, Jadi tidak ada arus pengantar listrik. Iya. Gitu. Nah itu salah satu trik kita dalam mancing di Bagan ya, biar kita selamat Itu lah. safety-nya ya. Berarti bisa dikatakan kalau hujan itu haram buat mancing, jangan. Jangan, intinya janganlah, jangan. Jangan pokoknya. Oke, jadi kemarin-kemarin tuh sempat ngeliat juga hujan ada yang tetap mancing. Itu sebenarnya membahayakan. Nah, ini semua. pengetahuan yang ini pengalaman abang kita yang luar biasa, yang bisa kita ambil gitu ya, Iya. pelajaran yang kita petik ya, pelajaran pada saat mancing. Jadi kita nggak boleh pada saat hujan kita nggak boleh mancing gitu. Hujan, mendung, ya apalagi datang kilat ya jangan lah. Oh, gitu. Kita urungkan dulu niat kita mancing. Tapi emang ada yang pernah kejadian pada saat mancing itu Kena gitu. sambar petir gitu. banyak ya. Banyak ya. Banyak ya, ada gitu kan. Ada ya? Ada dengan kejadian seperti itu dia memaksakan, akhirnya kan tragis. Oh, Jadi membuat pemancing yang lain merasa trauma. oke. Itu juga Yang bang yang ekstrim buat gitu buat kan. Ya. kayak gua gitu jadi pemula tuh pikiran tuh macem-macem gitu. Ya, makanya jangan intinya kita mancing di Bagan itu persiapkan diri kita sebaik mungkin, Sebaik mungkin kita ya, baca kondisi situasi fit, alam sebaik situasinya mungkin bagus, gitu. ya. Kalau situasi dan kondisi mendukung itu pasti tanggapan banyak pastinya. Dengan kondisi kita fit, keadaan alam juga mendukung, ya otomatis penghasil apa tuh yang kita hasilkan juga akan
tidak akan membohongi hasil lah. Oh, iya. Safety first ya, safety Iya. first pokoknya. Safety Itu first. salah satu ilmu dah mungkin bagi pemancing. Iya benar-benar. Pesan untuk keselamatan lah buat untuk semua. para angler pada saat hujan jangan melakukan kegiatan mancing Dengan diurungkan gitu. dulu, istirahat dulu lah, kita Iya. ngopi santai. Lagian juga pada saat hujan arus itu nggak stabil ya, ya. arus angin biasanya datang. Arus angin biasanya datang ya. Air juga nggak mungkin bersih kan. Ya nggak boleh bersih karena ya kondisi alam juga lagi buruk segitu terus Lagi buruk. Tapi bisa nggak sih kita ada kemungkinan bisa mancing, tetap bisa mancing Nggak. pada saat hujan seperti itu. Kalau pesan saya sih dengan mendingan jangan nggak boleh Jangan ada Jangan bilang Oke. kata bisa, Iya, masih siap, takut siap, nanti siap. ditiru sama Iya. pemula juga kan, mah takutnya wah katanya tetap bisa nih. Oke. Udah pokoknya jangan aja dah udah pokoknya ya. Meskipun hujan udah berhenti, angin terus arusnya masih jelek gitu. Kalau untuk saat itu ya Bisa aja. Karena kondisi air keruh pun kalau emang cuaca alamnya udah cerah ya, tanpa cerah. ada mendung, tanpa ada kilat, kita nggak apa-apa mancing. Nggak ada kilat yang penting gitu. Terus Menghindari samberan. Kalau disamber ikan sih nggak masalah ya. nah, untuk Lah samber saat itu petir. baru kita nyari sambaran ikan. Jangan sampai kita nggak ikan. Jangan sampai umpan kita nggak disamber tapi kita yang samber petir juga kan. Gitu ya. Ini biasanya kalau kita mancing di bagan pada saat cuaca buruk, yang punya bagan pun tidak mau untuk mengantarkan kita ke bagan. Ke bagan. Tapi tadi kalau posisi kita udah di bagan nih bang. Nah, kalau udah di bagan ya seperti itu. Kita sebisa Gitu ya. mungkin safety mungkin untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oh. Intinya kita Itu cuaca paling hujan aja yang kita cuaca hujan aja. paling Selain itu ada lagi nggak sih bang kendalanya? paling kalau untuk kendala pada saat kita di atas hujan sama ya datang angin. Datang angin ya. tanpa Angin ada tapi nggak ada hujan Iya. gitu. Tapi kita masih tetap bisa mancing pada saat angin. Ya pada saat itu kita nggak bisa. Nggak bisa Itu juga. Sama sekali udah nggak bisa karena Oke. belum ombak di atasnya juga tinggi kencang gitu kan. Terus di kontur air juga pasti nggak jelas lah. Berarti hal yang memungkinkan kita buat mancing Pada saat pas dari itu. cuaca yang mendukung. Oh cuaca mendukung ya. Lagi pada saat bukan bulan purnama, cuaca lagi ya stabil benar-benar stabil gitu. Iya. Oke. Ya mungkin ada apa yang bisa di-sharing pengalamannya pada saat mancing di bagan. Kalau kemarin kan saya emang pemula ya. Iya. Jadi mancing bagan itu melihat teman-teman yang lain kok dia dapat, gua kagak dapat. Ya tadi ada benar kata Bang Vito, ada harus ininya kan kita nggak tahu. Nanti saya mau dalam di dalam ngomong kita. Oke. Buat berburu arus segala macam itu. Terlalu berlebihan. Saya bawa buku notebook lu itu kalau mancing sebelah kita ngebet dulu nyontek. Justru itu. Nyontek. Makanya malu bertanya sesat di jalan. Iya dong. Iya, kebanyakan nanya nyasar di rumah orang ntar. Sama satu lagi nih Bang Victor. Apa? Kemarin nih mungkin diri saya sendiri ya, juga mewakili teman-teman pemula yang lain. Kemarin tuh saya sempet ragu pas jalan ke bagan itu, takutnya di bagan tuh nggak safety, goyang apa gimana. Wah, bodoh kan pikirannya tengah laut kan, tengah bagan, air segitu dalam, kalau roboh apa bagaimana gitu kan Bang. Sepengalaman saya di bagan, kita percaya sama bagan aja dulu. Oke. Kita kan datang ke bagan, datang sama orang yang punya bagan. Dia lebih tahu kondisi bagan dia seperti apa. Walaupun kita pengen bagan ini, kalau tadi ini tidak memungkinkan bagan ini kalau bukan besar ya roboh lah atau apa, pasti dia akan nolak seperti itu. Oke. Karena yang punya bagan juga tidak mau pemancingnya ini yang membahayakan. Oke. Berarti Artinya kita mancing juga cari info yang bisa Ya. direkomendasikan dulu ya, nggak main naik aja. Betul. Meskipun ikannya gede di situ, tapi bagannya rewel. Ya pasti dia nggak akan mau gitu. Karena kita datang ke sana itu bukan kita datang ke pinggir pantai kita langsung berangkat. Kita pasti datang ke tempat yang punya bagan. Kita mau bagan di Tanjung, ya kita berbicara di bagan di Tanjung Raja. Iya, Bisa aja dapat bisa ikan dapat. ya, meskipun harus gede. Jadi banyak ya sebenarnya, bukan tantangannya bukan gimana kita cara dapat ikan, berarti gitu ya. Bukan, kita harus bisa baca situasi keadaan alamnya. Keadaan alamnya itu ya air seperti gelombang dasar sama gelombang atas itu ya benar itu 100%
benar-benar menentukan hasil ikan kita ke Gelombang itu ada pada saat cuaca lagi nggak bagus aja, atau memang pada saat cuaca bagus juga gelombang itu tetap ada pada saat mancing di laut itu? Pengaruh ke jam nih, jam sekian gelombang kayaknya ya. itu nih biasanya Kalau di bagaimana? laut Nah kan ini ada pasang perwakilan dari ini nih pemain muka lama. Perwakilan. di laut kan ada, Jadi ada namanya pertanyaan sistem rata-rata. pasang surut. Iya, ya. Terus keadaan alam juga bulan purnama sama bulan sabit yaitu beda. Makanya kenapa ada gelombang atas gelombang bawah ya? Berarti artinya gelombang air itu bisa kita nggak bisa diprediksi juga ya? Nggak bisa. Adanya gelombang bukan karena adanya cuaca lagi nggak bagus, hujan atau angin gitu, enggak ya? Enggak juga enggak. Kalau lagi cerah juga tetap ada ombak. Tetap cuaca cerah, kalau emang dia gelombang harusnya jelek ya nggak ada gelombang gelombang bawah dasarnya nggak ada. Arus dasarnya itu nggak ada, adanya arus atas. Kalau emang udah namanya arus atas itu udah ada, itu ikan itu kemungkinan nggak bermain ke permukaan, pasti dia main di tengah. Jadi ya kita minim sekali gitu untuk mendapatkan ikan pada saat lagi gelombang atas. Jadi arus atas gitu. Itu biasanya kita pakai settingan apa tuh Bang, kalau lagi gelombang kencang gitu? Kalau lagi gelombang atas, arus atas, biasanya kita pakai Ting nih. itu pelampung. Kita mainnya pelampung. Mainan koncer atas. Ya. Atas Kita apa bawah tuh? Maksudnya atas itu di permukaan air atau main di permukaan air. main di permukaan air? Berarti pada saat apa tadi? Gelombang arus kita atas, lebih baik main di atas. main di atas karena kalau kita main memaksakan di dasaran aja itu banyak hama yang bisa ngabisin umpan. Contohnya Piting ya. Terus sama ada ulet laut gitu kan, terus sama binatang laut itu hewan-hewan karang kosong itu karangan itu ya pada datang gitu karena dia nggak ada arus ya berani Oh, iya. keluar. Di rajungan itu pada saat arus atas pasti dia keluar. Biasanya di laut mana sih Bang kalau mancing? Saya kalau selama ini pengalaman di Tanjung Kayu biasa Saya main di Bagan, ini ya Laut Utara itu ya. Laut Utara. Laut Utara. Sisir lah. Sisir utara itu banyak tuh bagan-bagan yang bisa kita tempatin ya. Banyak benar. Mau di bagan ataupun di pinggiran juga masih tetap bisa mancing kan? Masih bisa. Gitu nggak mesti di tengah kan? Kalau mancing di laut juga. Surga dulu. Dan biasanya juga kalau emang mancing di laut itu ada jam-jamnya pada saat jam arus dasar, arus atas itu dia menggunakan jam. Jadi nggak setiap kita mancing Ada pagi, waktunya. sore atau malam itu semua setiap hari itu harus dasar. Jadi Nggak- bisa aja mancing nggak di waktu pagi, siang ataupun malam bisa aja ya. bisa aja. Cuman kita harus bisa baca. Nah, ikan kan nggak pernah tidur. Tetap makan. Tapi Bang, setahu saya nih, waktu itu pernah ikut juga, katanya ada jam-jamnya. Ini jam sekian ikan makan. Emang lu tahu ikan mau makan jam sekian? Nah, itulah kenapa di laut itu menurut saya menarik. Karena ada situasi yang memungkinkan itu ikan betul-betul sama sekali nggak makan, dan ada pada saat jam-jam ikan yang benar-benar lagi makan. Berarti emang ada jam-jamnya. Benar, betul. Makanya gue agak ini lah. Lu ngeliat dari mana ikan mau makan begini? Gitu kan, namanya kita pemula ya kan. Biasanya kalau di laut pakai umpan apa sih? Saya biasa pakai udang, Belana. Belana itu di setiap spot mancing berlaku bisa dipakai gitu ya. bisa dipakai, tapi di laut ya, Di laut. bukan di air rawa. Rekomendasinya itu, jadi rekomendasi pakannya itu tadi udang, Udang, cumi, anak belanak, belanak, sama ikan kembung. kan ya, ikan kembung ya. Jadi itu sasarannya ikan apaan tuh kalau pakai umpan-umpan itu? Ya, dari 4 jenis umpan ini kita menggunakan settingan yang berbeda-beda. Settingan yang Ya. beda-beda. Jadi gaya mancing pun bukan gaya ya.
Jadi teknik mancing pun beda-beda. Seperti udang, gitu kan. Kita bisa menggunakan konceran dasaran. Maksudnya mancing dasaran bisa. Glosor. Mas pakai pelampung bisa. Kalau pakai ikan kembung atau ikan cumi, kembung mati, cumi mati itu kita makanya three way. Rata-rata main dasaran. Main dasaran ya. Main three way. Three way itu susunannya 3 gitu. Nah, jadi three way itu settingan. 3 settingan apa tuh? Kail. Ya. Settingan kail. Jadi sama cumi settingannya sama three way. Dan target pun ya, ikan monster semua. Kalau pakai ikan danak itu Kalau ikan danak biasanya kita main konceran sama main pelampung juga. Konceran apa tuh? Ya settingan pelampung. Settingan pelampung. Seperti kayak udang. ngambang gitu. Ngambang. Dia main di permukaan karena belalang itu ikan hidup gitu. Dia akan terus melawan Bukan ikan yang di laut itu semua bang. Kalau ikan mati yang di pasar ya. umpannya gitu, umpan. Umpannya emang disengajain hidup, Iya. Umpan hidup. baru dipasang, biar jalan sendiri Iya. gitu. Jadi mau kira kita biar dia mau ngikutin arus seperti apa ya kita. Nanti kita lepas itu ikan lagi mantang maut ya. Iya. Itu mantang maut ya. Mantap banget buat dimakan. Iya. gua kira ikan yang dipancing yang hidup. Ternyata umpannya yang hidup. umpan yang hidup bukan yang ikan Umpan yang hidup. Oke. Aduh. Asik. Jadi umpan hidup, tapi kalau umpan mati di laut ya ini dia. Bisa sih, maksudnya dari semua umpan mati itu ya paling yang mati udang Udang mati juga bisa dilepas. Bisa buat mancing di laut bisa. Nanti kita targetnya dapat ikan pesisir, ikan pinggir. Ikan pinggir. Ya banyak jenisnya lah. Gue pernah tuh dapet ikan pinggir pakai udang juga. Ikan apaan tuh? Ikan pinggir? Ikan apa katanya Samge. terus Ikan apa samge. tuh gua pas Kalau gua angkat di pesisir itu udah nggak asing kali ikan samge. iya pas Samge. gua kira di laut kagak ada mujair ya, ternyata ini kan apaan bang, mujair laut. Oh, mujair laut itu nama lainnya dari samge ya. Nanti kita ini kali Ada aja. bahas tuh jenis-jenis ikan yang Banyak. hasil tangkapan ya. Banyak banget ya namanya laut ya bang ya. Pasti ikan apa aja, lumba-lumba juga kalau lagi dapat. Buat ngebahasin Lumba-lumba. pemancingan di laut itu wah, dan memang Iya. luas karena ya emang kita berbicara mancing itu bukan suatu hal yang menggunakan pancing, umpan kita lempar. Nggak cukup di situ. Iya, nggak cukup di situ. Nah, biar kita nggak cukup di situ nih bang, buat kakak-kakak angler di Nusantara ini. Jadi apa sih triknya yang apa biar kita tuh Nah, jago ini. mancing tuh? Saya akan dengarkan dengan teliti. Biar kita Yang jago kita garis mancing. bawahi ya. Yoi. Oke, Mancing boleh. itu nggak ada yang jago. Oh gitu. Nggak ada. Ayo. Setuju. Ayam. Setuju, nggak ada yang jago ya mancing. Ya. Sehebat apapun, Oke. selebar apapun, sedalam apapun pengalaman mancing, itu bukan disebut jago. Tapi jago bang. Bukan. Tapi dia berpengalaman. Oh iya. Yang lama. Karena sejago-jagonya mancing pasti dia ngalamin jong. Jong ya. Pasti Jong dong. itu nggak dapat sama sekali. Ya. Sampah lah pokoknya, kacau. Nah makanya Jadi mancing nggak itu ada. ada yang jago. Ada yang Jago. Iya. Setuju. Jadi mancing itu nggak ada yang jago. Selain berarti tadi kita udah harus mental. Jadi mancing itu mental, hoki, terus juga nggak ada yang jago. Terus gimana kalau kita nggak dapet, bang? Kalau masalah nggak dapat, kita coba lagi. Jangan kapok. Legowo ya, legowo. Bikin penasaran aja. Hari ini sama esok hari itu beda. Tapi pernah nggak sih bang lo apa sebelah lo itu lo mancing 5 orang, ya kan? Jadi yang 4 orang nih lo dapet banyak gitu, sementara lo sendiri nggak pernah dapet gitu. Pernah nggak sih bang? Ya kalau selama pengalaman sih pernah. Pernah ya, pernah. Cuman yang nggak dapet sama Jadi sekali sih pengalaman belum. pernah. Ya. Cuman kalau untuk nggak dapat sama sekali sih belum. Belum. Ya udah pasti seenggaknya dapet. kita dapat ikan, cuman yang bukan ikan kita tarik ya. Bentar-bentar orang narik, bentar-bentar orang narik. Nah, kita nih kagak narik nih. Ngepas Itulah, ngepas satu. ngepus doang. Hoki gitu kan. Hoki. Apa salah satu dari pemancing itu Faktornya apa tuh bang? Kalau
istilahnya sampai kita emang nggak dapet banget gitu ya, mungkin tadi bicara settingannya udah, pakannya udah. Nah, Terus apa tuh bang? Sampai nggak dapet. baru itu emang udah hoki ya. Settingan nama settingan sama, umpannya sama. Nah itu Sama jadi pertanyaan buat angler pemula tuh, Iya. biasanya gitu. Itu buat angler pemula. Apa emang ikan yang nggak ada? Yang satu kan mungkin nggak ada, lagi nggak mau lah sama orang. Tapi sebelah saya dapet. Heran kan? Allah seninya mancing gitu. Jadi walaupun kita satu bagan, pada saat kita bersama teman dapat kita nggak dapat, ya itulah nikmatnya mancing. Jadi teman yang dapat kita yang makan. Ya. Udah. Ngilangin dendam. Gitu ya. Jadi faktornya nggak banyak ya sebenarnya ya. Nggak banyak faktor Karena- kita buat hobi mancing itu nggak banyak. Karena kalau emang Faktor nih ya, bukan Victor ya. bukan, faktor saya. Itu iklan dia. Buat pemula ya emang nggak perlu khawatir gitu Oke. kan dengan jong, dengan tidak mendapatkan ikan. Pasti semua ngalamin. Pasti Semua ngalamin, termasuk saya. Yang berpengalaman pun pada saat dia nggak dapet ikan pasti dia pernah. Walaupun settingan sudah mumpuni, umpan sudah memadai, ya kalau emang dia lagi nggak dapet ikan, nggak mau berkata apa. Yoi. Itu pun pasti digaris bawahi banyak karena keadaan alam, Ada kehokian Ini badan. kita masih bicara di laut ya, dengan keadaan alam yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa mancing tadi gitu ya bang ya. Terus Sebenarnya masih bisa mancing Bisa, dalam Mas. kondisi yang tidak memungkinkan. walaupun kita cuaca misalnya lagi jelek, lagi ada gerimis atau hujan, kalau emang keadaan air lautnya stabil, Ah, bang rokok lagi lah. stabil itu dalam artian gelombangnya nggak menentukan lah, gelombang arus bawah Nggak memungkinkan apa nggak menentukan? nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Oke. Kalau gelombangnya memungkinkan itu pasti dapat. Pengalaman saya seperti itu. Kita kalau bicara di laut itu dengan satu syarat itu arus lautnya yang bisa menentukan kita dapat Itu apa ya enggak. kuncinya sebenarnya. Seperti itu. Makanya Laut. pada saat kita mancing berangkat siang atau berangkat pagi, Melihat dulu nih begini longok. ya enggak. Oh enggak. Kita Berarti- cobanya bisa di umpan gitu. Pasti kita korbanin satu umpan dulu, melihat kondisi umpan kita itu di dasar itu. Oh berarti seperti apa. bukan arus laut itu maksudnya bukan dari kalau yang gue tangkap nih pemula arus laut berarti gelombangnya kenceng, wah nih harusnya kenceng nih. Ya enggak. Oh bukan gitu cara melihatnya. Kita ya sepengalaman saya bukan karena kita dengan alat yang minim ya. Ah. Kita mancing itu dengan hobi, bukan dengan peralatan yang canggih. Oh. Jadi Iya. kita lihat dengan Jadi- insting, dengan pengalaman. Jadi buat pemula ya pengalaman dari kita pengen lihat arus bawah atau arus atas. Nah ciri-cirinya tuh gimana? Kita pertama kita pasang dulu umpan, kita lempar main-main dasar. Ciri-ciri maksudnya Lihat arusnya ciri-ciri nih. ngirat arus ya. Iya kan tadi kan Oke, kita terusin dulu ini dulu ya, apa nanti Wah. bisa dijelasin tentang ciri-ciri arus Wah, nih ya Dan kan? nanti kita Jadi, bicara lagi oh, bersama. siap. Kayaknya obrolannya makin panjang mau kayak nih, bisa 3 hari Saya 3 sangat malam nih teman-teman sangat angler. pengen tahu gitu kan sebagai Boleh, pemula boleh. gitu. Jadi bicara tadi ketika ada arus dengan apa tadi? Dengan uji coba dengan umpan. Uji coba dengan umpan. Dengan umpan kita pengen settingan dasaran, kita coba. Kalau umpan itu hancur, kayak di garis di geriji-geriji itu, Ini tipsnya mancing pada saat ada arus bawah. tidak ada arus Oh, bawah. tidak ada arus bawah. Ini Oke. Intinya bukan ngecek Cara keadaan cek arus, keadaan Cek arus. keadaan arus. Oh, oke. arus atas sama arus bawah. Ini ilmu cara cek arus nih. Kita setting, Hah? kita jajal, kita lempar umpan, terutama umpan mati ya seperti ikan kembung atau ikan cumi. Heeh. Kita jajal, kita tunggu selama 1 jam, kita angkat gitu kan. Jadi menurut pengalaman Bang Victor nih, mancing di bagan itu gimana nih Bang? Kalau menurut pengalaman saya ya, agar pemula bisa tertarik di bagan itu sesuatu hal yang mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit. Gimana? Susah. Itu gimana tuh? Kita Bagaimana juga nih? ininya lebih jelas Triknya
kita ya mancing dengan baca situasi juga. Jadi menurut pas pengalaman saya yang enak itu mancing malam. Mancing malam. Ya, dengan keadaan Mancing malam ya. ya. Jadi bisa berangkat sore gitu kan. Jadi keadaan alam juga nggak terlalu panas. Jadi kita bisa nyaman gitu di bagian itu. Kalau mancing siang kita otomatis kan kalau pagi berangkat kita masih ketemu sinar matahari siang. Itu yang bisa membuat kita dehidrasi. Dehidrasi, terutama hitam jadinya. Jadi kalau nggak nyaman gitu. Kalau malam kan posisi keadaan alam juga kan ada. Terus ikan predator dan ikan-ikan monster itu biasanya Malam. malam. Oh biasanya malam, Iya, biasanya soalnya malam ya. itu. Main itu ya di atas jam 12. Jadi pada saat kita mancing malam, 12 malam tuh. mancing malam ikan malamnya kita bisa nyoba gitu kan, dan mancing si paginya pun kita masih dapat. Paginya masih dapat ya. Kalau siang ikan kepanasan. Kalau siang ya kita hanya bisa menikmati mancing siang aja. Kalau kita mancing malam kita bisa nikmatin, mancing paginya kita bisa dapetin. Jadi dua situasi yang pada Dua saat situasi, ya. bersamaan kita mancing. Tapi emang kalau yang kemarin saya ikut di Bagan gitu, kata seniornya, ini jam sekian ikan makan nih, Ya, malam tuh. makanya kalau kita di pada saat malam itu ya kita benar-benar makan itu biasanya udah dini hari jam 12 ke sana itu baru kita udah mulai beraktivitas gitu. Karena pada saat jam itu ya arus itu sedang bagus-bagusnya. Emang ikannya ikan-ikan nokturnal gitu, apa ikan-ikan malam gitu. Siang juga Siang pasti juga ada kan, ikan ada. gede gitu. Dan kalau untuk malam kan arus itu lebih stabil Oh, lebih stabil. dibandingkan siang, Arusnya. dibandingkan siang hari ya. Heeh. Karena kalau siang, kalau malam ya kita nyaman gitu. Ini kita kan tipsnya ngerasa- ya, kita juga belajar dari Ya. nenek moyang ya, karena pelaut itu biasanya mereka cari ikan juga malam gitu ya, malam. gitu. Oke, di waktu malam kayaknya. Jadi rekomendasi malam aja. Rekomendasi malam ya. Siap. Ya, mungkin kalau ada yang punya pendapat lain bisa komen ya di YouTube kita. Terus untuk pemula jangan takut dulu ya kalau untuk mau mancing ke laut. Yang penting kita happy aja dulu. Happy aja Happy, kita nyaman. Baru untuk masalah kita settingan dengan ikan yang kita target, nanti kita bisa membuktikan di lapangan. Nah itu sebenarnya sih kalau gue nih bang, kan gue pemula nih, bukan masalah takutnya, tapi yang gue nggak ngerti tuh ini orang pakainya bagaimana jadi sibuk sendiri. Nah seperti Tuh, itu. bingung. Kalau untuk pemula makanya kita jangan takut buat meniru yang udah berpengalaman ya di bagan. Kalau emang dia pakai settingan freeway kita ikutin. Gak apa-apa kita ikutin aja, karena ya memang agak jenuh gitu kan menunggu sesuatu dengan freeway itu emang agak jenuh. Karena ya sekali ada pun yang makan itu pasti ikan besar lah, ikan size yang settingan freeway itu ya, itu bisa dipakai di dalam segala kondisi. Di Itu dalam bisa. kondisi bang. itu bisa. Cuman kan kita lihat dulu kalau memang kondisi arus bawahnya nggak ada, kita beda dengan arus lagi ya. Kalau emang kondisi arus bawah nggak ada, kita sayang umpan, kita buang-buang umpan aja. Buang-buang umpan. Iya, karena yang dimakan ya bukan ikan yang kita target, pasti ikan hama yang makan. Banyak Tapi mancing berarti ini ya bukan asal dapat ya, berarti ada beberapa jenis ikan yang memang ditargetkan untuk didapat gitu ya, Ya, untuk diselamatkan. kayak kita mau mancing pakai dengan umpan udang. Udang kan rata-rata pakai koncer, ada koncer atas sama koncer bawah. Kalau koncer atas kan rata-rata yang ikan yang mumpuni makan itu kayak ikan talang-talang, Ikan talang-talang, kakap putih. Itu jenis-jenis ikan yang bisa gede itu, Ya ikan yang gede lah, ikan spesial. Kalau ikan yang emang gede gitu. Dan ikan-ikan kecil-kecil yang kita tangkap. kecil, kecil gede. Gede-gedenya segini lagi. gede segini. Waduh. Ya, yang kecil-kecilnya biasanya segini. Berarti banyak pertimbangannya bang. Kalau gue jujur aja, kalau gue kan cuma ikut-ikut doang gitu kan. Nah, kita tanya nih pengalamannya nih. Jadi teknik atau setting dasar Nah penting nih. yang buat pemula
banget lah gitu ya. Biar- Bukan pemancing muka lama gitu ya. Jadi ya dasar banget yang harus dia tahu nih apa gitu. Mungkin gua pemula mewakili sama teman-teman nanti yang nonton pemula bisa, oh gua pernah tahu nih dijelasin gini-gini gitu bang. Iya. Oh, Buat dasarnya gua Mungkin pegangan bisa aja gitu. di-sharing di sini. jadi kalau untuk buat pemula kita mancing di laut itu intinya itu jangan ngerasa wah kita jong itu jangan ngerasa putus asa gitu kan. Oke. Kita gali lagi gitu kan gimana Mau pakai caranya. settingan apa juga yang penting kita ada usaha. Ya ada usaha. Oke. Nanti kita kan mancing pemula otomatis kan bisa baca situasi. Dengan kondisi seperti ini kita bisa dengan settingan seperti ini. Itu ada tuh. Ada semua mungkin kalau untuk Ke kondisi. semua kondisi bisa dengan settingan yang berbeda. Kondisi yang dimaksud kondisinya kondisi apa gitu bang? Kondisi keadaan arus. Kalau di laut itu pasti didorong dengan faktor arus yang nggak bisa dihilangkan ya. Kita harus benar-benar bisa baca arus. Dan arus pun itu kalau emang kita secara pengalaman memang ada jam-jamnya. Ada jam-jam yang tertentu arus Ini- bawah itu main, arus atas itu main Ini yang datang. perlu diketahui sangat mendasar buat pemula. Berarti kita sebelum mancing kita harus tahu Arus. kondisi tempat kita mancing gitu Iya. ya bang ya, kondisi tempat kita mancing. Oke. Saya note tuh. Jadi kondisi tempat kita mancing tuh seperti apa gitu. Perlu, karena kita nggak bisa mancing asal cemburu melempar umpan aja ya. Kalau emang kondisinya darurat ya buat apa kita mancing gitu kan. Arah angin kemana gitu Angin ya. kemana? Bang? Masa kita mau berlawanan angin ya susah kita Iya. melempar. Yang ada nyangkut mulu itu ke bagan, ancingan. Berarti arus Udah bang. dilempar jauh balik lagi dia karena lagi. ini ya. Oh gitu. Jadi arah angin itu setiap waktu bisa aja berubah sebenarnya ya. Kalau Nah itu untuk- kita sadarin itu. Bang. Masalah pemula untuk belajar settingan ya nanti kita bicara masalah settingan. Wih panjang itu, Panjang. banyak kita bahas. Jadi nanti dia settingan Satang setting pada itu saat juga banyak nih. arus bawah kita pakai settingan seperti ini. Nah itu yang benar-benar blank. Atas kita ya berbicara sedikit lah untuk masalah settingan. Untuk settingan arus bawah itu rata-rata menggunakan freeway, Freeway. konser dasar, Dasar. glosor ya. Oke, bisa mungkin bisa Kita main dasaran. dilanjutin tuh bang, apa bisa dilanjutin aja kali apa settingan freeway, koncer, dasaran tadi ada tiga Nanti nih. kita akan bicara masalah Bisa ya. Oke boleh bisa Nah, kita untuk di sesi main- berikutnya. Ini harus Seru kita. didengarkan ini ilmu semua ini. Untuk pemula kalau emang kita main ada keadaan kondisi arus atas, kita main koncer atas gitu dengan Koncer pelampung atas. itu. Oh di laut juga pakai pelampung juga bang? Bisa ada. Ciri-ciri apa arus atas itu gimana tuh yang paling dasarnya ada gitu bang pengalamannya? Kalau dengan pengalaman saya punya, saya ngecek arus bawah itu dengan umpan. Oh pakai umpan dicek. Dasaran tuh Ya, ya, itu dasaran. dengan arus bawah ya. Oh Kita ngecek arus dasarnya ya. bukan di ini ya. Bukan kalau yang punya alat deteksi arus laut ya mungkin dia gampang gitu. Lebih gampang. Iya. gampang Ini banget. kalau manual gitu. Nah ini kan secara manual kita Ciri-ciri bicara manual. pengalaman yang ada ya. Iya, gimana dengan nih? Ini, dengan peralatan yang minim. Iya dong, Kita Pak. dengan pan gitu. Oh pakai Biar umpan. kita mancing simple. Oh, gitu. Dengan pan kita lempar, tunggu 1 jam kita angkat. Kalau umpan kita itu teksturnya masih utuh, Hah? nah itu berarti arus bawah itu ada. Oh berarti kalau umpannya utuh harus bawah. Arus bawah. Tapi kalau umpan kita dicabik-cabik kayak dicakar-cakar sama kucing, gitu kan, kayak disobek-sobek. Oh ada Oh, kucing. ada ciri-cirinya. Ya ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya Kalau nih. emang umpan kita kayak disobek-sobek gitu kan, kayak Ah. jerih. Itu ya rata-rata biasanya rajungan yang rusak seperti itu. Rusak Itu umpan gitu kan. rusak umpan hamanya tuh pada saat kita Sama mancing. ikan-ikan kecil gitu yang bisa makan umpan kita. Jadi tes tuh nanti ntar gua tes tuh bang. Boleh Silakan dicoba Ada dengan komputer nih, gua tes umpan biar gua nggak nanya dulu kan. Ya. Biar katanya, wih udah tahu lu harus iyalah perlu. belajar. Makanya ilmu itu dimanapun kalau emang bermanfaat ya ambil. Oh, pas jangan malu bertanya. Jangan mau bertanya. Kalau bertanya ya sesat ke rumah orang. Aduh. Di laut itu menurut saya menariknya kita nggak Menariknya gimana tuh dengan- bang? Pengalaman. Ya menarik dengan nggak cukup dengan umpan kita main
sawah kita beli depan ini tapi kita harus Tantangannya bisa banyak ya. tantangannya banyak, harus bisa baca situasi keadaan laut, keadaan salah satunya dengan air, Harus tadi itu ya. bawah harus atas, dengan cuaca hujan atau cuaca mendung, dengan angin kencang Belum banyak belajar nih saya nih. perlu. Cuman bagi Harus. pemula jangan ngedon dengan Jangan kondisi ngedon. seperti itu. Terus semangat mancing. Siap, semangat mah pasti Karena yang kita. kita cari bukan ikan, strike-nya. Strike-nya. Itu Wih, yang tidak terjual. Oke. itu dia itu. Saya Oke. minat mancing ya itu ngerasain strike-nya gimana Rasain gitu. strike-nya. Saya belum pernah. Boleh Kapan coba. boleh ikut ya? Boleh Kapan coba. boleh ikut? Boleh, Kita boleh. juga boleh ikut juga nih di seat berikutnya, mungkin nanti kita langsung di lapangan gitu ya. Oke, boleh. Langsung Kita praktek coba. nih kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol sharing karena Kongko. Begitu juga ini ya, terima kasih nih Bang Victor Sama-sama, Bang ini sharing-sharingnya. Sementara luar biasa kita beri appreciate gitu ya. Jadi kalau memang ada yang punya pendapat lain bisa di Boleh, boleh. komen. Sama-sama. Komen aja nggak apa-apa. Oh, belajar kita. Saya Bisa juga kasih belajar masukan ini. kita juga gitu ya Bang, buat mungkin pemula. Saya juga ya bukan pinter gitu. Cuman saya bicara ini udah pengalaman saya berjalan. Iya. Saya mancing. Udah, tapi nggak sulit. Oke, ya. Udah, tapi nggak sulit. Jadi kita sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya, dimana nanti kita akan bahas mancing gimana teknik Nah, mancing. itu dia itu. Nah, terus lebih mendalam lagi lah, apalagi nih Itu dia saya bawa buku dah. dicatat kan udah direkam. Oke, sampai di sini, sampai